Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami, eh, yaitu rancangan pembuatan website EduTest. Sebelumnya di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ruth Tiara Sinaga dengan nomor NIM 23314001111045. Yang kedua ada Baik Iis Apriliani nomor NIM 2331400700111054. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Alvin Salsa Gosvela, dengan nomor NIM 2331400700111053. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang use case website EduTest. Yang pertama ada penjelasannya di sini. EduTest sendiri adalah sebuah aplikasi website yang berbasis Laravel REST API dan Flutter yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen pembelajaran dan tugas siswa secara digital, dan juga mendukung komunikasi aktif antara guru, siswa, dan orang tua. Aplikasi website ini memungkinkan guru untuk memberikan tugas secara daring, dan siswa juga dapat mengumpulkan tugas dari perangkat online, serta orang tua juga bisa memantau aktivitas perkembangan pembelajaran anaknya sendiri. Untuk implementasi Laravel-nya digunakan sebagai backend yang menangani manajemen data. Untuk autentikasi multi-role di sini terdapat 3 role, yaitu siswa, guru, dan orang tua, serta menyediakan RESTful API yang aman menggunakan Laravel Centum. Sedangkan untuk Flutternya sendiri itu dimanfaatkan sebagai framework pengembangan aplikasi mobile dan juga menerima data dari Laravel melalui REST API yang untuk membangun aplikasi cross-platform dengan antarmuka responsif dan modern. Untuk di sini selanjutnya ada proyek EduText. Untuk ruang lingkupnya adalah sistem pendidikan berbasis Laravel REST API yang dibangun untuk tipe 3 peran utama, yaitu guru, siswa, dan orang tua tadi, yang bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran, yaitu seperti pemberian tugas, pengelolaan materi, serta pemantauan aktivitas pembelajaran dari peran orang tua. Untuk lingkup yang ditangani di sini mencakup pengembangan 3 aplikasi website yang saling terhubung melalui Laravel REST API. Oke, langsung saja kita masuk ke rancangan kebutuhan dan fitur aplikasi. Di sini saya akan bahas sedikit. Untuk aplikasi EduText ini dibangun sebagai sistem terintegrasi dengan 3 platform, yaitu sama-sama websites. Dari ketiga platformnya semuanya website, dan masing-masing untuk guru, yang satu untuk siswa, dan yang terakhir ada orang tua. Selanjutnya di sini ada yang pertama ada platform untuk guru atau admin, yaitu digunakan oleh guru atau admin sendiri dengan bisa menggunakan websitenya untuk mengelola tugas dan bisa mengatur jadwal pembelajaran dan pemberian materi pembelajaran. Untuk fitur-fiturnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kita langsung saja. Untuk teknologi yang digunakan dalam pembuatan website guru atau admin ini ada PHP yang digunakan untuk menciptakan atau membuat backend. Kemudian ada Laravel 10 digunakan sebagai framework. Ada Laravel Centum digunakan sebagai autentikasi API. Dan yang terakhir ada MySQL atau via Exam digunakan untuk sebagai database-nya. Selanjutnya ada platform siswa, website juga. Di sini platform EduText menyediakan aplikasi website untuk siswa yang memang dirancang untuk membantu siswa dalam belajar online dan mengakses tugas serta mengirim tugas dari gurunya sendiri. Untuk fitur-fiturnya nanti juga akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini
Untuk teknologi yang digunakan dalam pembuatan platform website siswa di sini ada Flutter, Dart digunakan untuk framework. Selanjutnya HTTP package digunakan untuk HTTP request. Ada Laravel Phantom token untuk autentikasi. Ada Laravel REST API untuk backend API dan Material Design Flutter untuk UI components. Sedangkan di sini ada platform orang tua website, yaitu menyediakan aplikasi untuk orang tua yang dirancang untuk membantu orang tua dalam mengawasi kegiatan pembelajaran anaknya. Jadi orang tua di sini berperan untuk pemantauan aktivitas anak, bisa melihat status tugas anak, ini sudah dikumpulkan atau belum, dan untuk memantau perkembangan pembelajaran serta proses pembelajaran online oleh anak-anaknya sendiri. Untuk teknologi yang digunakan dalam pembuatannya ini, yang pertama ada Flutter Dart digunakan untuk framework, HTTP package digunakan untuk HTTP request, Laravel Phantom token untuk autentikasi, Laravel REST API untuk backend API, dan Material Design Flutter untuk UI components. Dan di sini terdapat integrasi antar platform. Ketiga platform ini terhubung dan berkomunikasi melalui REST API yang dibangun dengan framework Laravel dan diamankan menggunakan Laravel Phantom tadi. Kemudian komunikasi data dilakukan melalui HTTP request, HTTP method seperti get, post, put, dan delete yang nantinya akan dijelaskan secara menyeluruh oleh teman saya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam demo websitenya. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk di websitenya. Di sini terdapat homepage, yaitu ada edutext. Di sini terdapat tulisan edutext. Kemudian di sini terdapat 4 dashboard. Di sini ada beranda, fitur, tentang, dan masuk. Seperti ini tampilan homepage-nya. Di sini terdapat tentang edutext-nya sendiri, penjelasan tentang websitenya sendiri, dan di sini ada logo selamat datang di edutext, platform manajemen tugas dan pembelajaran yang membantu kamu lebih produktif. Dan untuk login di sini kita bisa mulai, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baisa Prilani dari kelas D4B dengan NIM 233140700111054. Jadi di sini saya akan menjelaskan project reset API, yaitu editext yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya. Saya akan menjelaskan web, di mana web itu sebagai backend dan mobile. Kita langsung simulasi untuk webnya. Di sini ada login. Nah, di sini ada terdapat data anggota, ada materi-materi, kemudian ada juga tugas dan data orang tua, dan juga profil data dari guru itu sendiri. Untuk mungkin anggota, saya akan mensimulasikan cara kerja reset API-nya, yang dimana guru ini akan mengirimkan tugas ke siswa, yang dimana siswa itu menggunakan versi mobile. Itu kita sambungkan menggunakan reset API yang telah dibuat di Laravel di web untuk guru. Ini yang terdaftar mahasiswa. Saya akan memasukkan tugas, tambahkan tugas. Barang saja. Ini untuk deadline tugasnya itu. Ini ada tugas deadline itu, misalnya tanggal 19. Di sini ada untuk kelasnya. Kemudian
dan kita bisa upload file. Misal kita upload ini, kita simpan. Nah, kayak ada tugasnya udah berhasil dimasukkan. Kita bisa lihat filenya di sini, file tugasnya udah ada, contohnya seperti ini. Kemudian setelah itu coba kita ke mobilenya untuk siswa. Kita login sebagai siswa. Oke, di halaman siswa ini sudah ada tugas, ada 2 tugas. Ini soal tugas yang tadi, yang baru saja diberikan. Untuk tampilan dari ini juga ada profile, yang dimana profil siswa ini juga menggunakan REST API dari Laravel yang telah saya buat. Ini kemudian ini juga sama. Fitur yang kedua itu ada materi. Karena belum ada materi jadi gagal ini. Kembali ke home, di sini ada tugas dan kita juga bisa mengirim tugas ke tugas ke guru yang memberikan tugas tadi. Coba kita upload tugas. Kita nih sudah pilih, kita serahkan. Oke, tugas berhasil dikumpulkan. Sekarang kita coba cek di halaman di websitenya guru apa sudah ada tugas tersebut. Kita coba tadi yang ini, coba kita lihat detailnya. Oh ini tugasnya yang ini tadi. Kita lihat detail. Oke, ini tugas yang tadi dikirimkan oleh siswa yang mengumpulkan tadi di halaman mobile yang menggunakan versi mobile. Datanya sudah masuk, filenya ini, contohnya seperti ini. Kemudian mungkin ada fitur kedua lagi, yaitu materi. Jadi gurunya bisa mengirimkan materi ke siswa, ke mobile tadi. Coba kita tambahkan materi. Judulnya pahami. Kita coba ambil data. Bisa pakai ini lagi. Kita pilih kelas dengan kelas yang sebelumnya. Kita simpan. Oke, materi berhasil disimpan. Ini. Dan di sini juga kita bisa fitur edit, mengedit tugas-tugas tadi. Contohnya, pahami materi. Kita update. Mungkin kita juga bisa hapus. Kita coba hapus materi ini. Sudah terhapus. Kemudian kita coba cek di akses siswa di mobile. Coba kita refresh. Nah, materinya otomatis muncul ke sini. Sini ada judul, deskripsi kelas, gurunya siapa, kemudian kita membuka filenya. Itu untuk materi. Untuk fitur materinya, sini juga siswanya itu terdapat profil, yang dimana profil ini bisa diedit. Misalnya biasa BIS, simpan. Oke. Profil berhasil diperbarui. Seperti itu. Kita refresh. Oke, namanya BIS tetap. Oke,
Untuk backend-nya saya akan jelaskan sedikit tentang backend-nya. Di pemrogramannya di sini saya menggunakan Laravel. Di sini ada route API untuk menyambungkan tadi ke Flutter. Seperti ini, di sini ada controller dan model controller dan API seperti ini. Dan mungkin untuk codingan mobile-nya contohnya seperti ini, ada login. Jadi cara saya mengaksesnya itu menggunakan URL student login seperti ini. Ketika siswa itu login, maka dia akan menyimpan kode out. Jadi semua datanya itu tersimpan saat dia login. Jadi sehingga dia bisa mengakses seperti tugas, materi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi datanya, kelasnya udah tersimpan ke data. Untuk tugas mungkin juga sama, menggunakan link seperti ini. Itu cara mengoneksinya aja sih, tinggal masukin link aja, link dari set API-nya. Saya coba dulu di Postman, berhasil apa enggak. Kalau enggak, berarti belum bisa diakses di ini. Tapi ini sudah bisa. Logout juga ada. Sekian dari demo kali ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Rutina Sinaga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai Dutex. Di sini saya akan memfokuskan tentang web orang tua yang akan berfungsi untuk pemantauan nilai. Di sini saya sedikit menjelaskan kenapa kami memilih untuk membentuk pemantauan web atau web khusus orang tua. Itu karena banyak keluhan dari orang tua yang merasa kurang informasi atas kegiatan apa saja yang dilakukan anak-anak mereka dalam proses belajar mengajar. Di sini saya akan tampilkan tampilan dari web yang telah kami rancang. Di sini pertama-tama kita aktifkan dulu, kita jalankan dulu codingan kita. Terus kemudian jangan lupa kita nyalakan SEM kita. Pastikan tidak terjadi error pada SEM agar bisa membuka web tersebut. Kemudian kita membuka web dari alamat yang dikirimkan oleh codingan yang telah kita run. Di sini ini merupakan tampilan login dari pemantauan orang tua. Di sini kita menggunakan email dan kata sandi yang ada di database. Nah, setelah login di dashboard tersebut, kita dapat melihat ada beberapa navigasi seperti kelas siswa, materi tugas, profile. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kelas siswa. Di dalam kelas siswa, di sini mungkin akan dibuat siapa saja yang menjadi teman sekelas dari siswa tersebut, dan di sini dibuat data-data dari siswa yang kita pantau. Kebetulan database yang kita bentuk itu kita membuat beberapa nama saja. Terus yang kedua ada materi dan tugas. Dalam materi dan tugas, di sini setiap materi yang diupload oleh guru dapat kita pantau. Nah, setiap materi ini akan lari ke PDF dari yang dikirimkan oleh guru ataupun tugas yang akan dikirimkan oleh siswa. Di sini materinya masih kosong karena database juga belum ada kita bentuk. Di profile, di sini kita bisa membuat data diri orang tua, dan kita juga bisa mengedit dari data-data diri tersebut. Setelah login, kita di sini pastinya akan tertera profil kita dan siapa siswa yang kita pantau. Disclaimer, web ini dibentuk hanya untuk pemantauan. Kita tidak bisa mengedit ataupun mengupload sesuatu di dalam web tersebut. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai codingan yang saya buat. Di sini saya membuat codingan menggunakan bahasa pemrograman Laravel 12 sebagai backend dan Blade Template sebagai frontend atau tampilannya. Dan saya menggunakan basis data yaitu MySQL yang tentunya ini sangat responsible dan sangat friendly pengguna. Di dalam saya akan menjelaskan satu persatu. Di dalam routes ini WPHP, saya memberikan
mendefinisikan semua rute utama sebagai login, dashboard, kelas siswa, materi tugas, serta profile. Ini. Yang artinya saat user membuka atau mencoba login, maka akan diproses oleh orang tua controller PHP. Ini. Kedua, kita akan masuk ke controller. Dalam controller PHP ini, di sini terdapat logika untuk login, melihat dashboard, dan logout. Login menggunakan sistem out, yaitu sistem yang bawaan dari Laravel. Contohnya seperti ini. Nih, dalam codingan ini, dalam codingan ini dijelaskan bahwa jika email dan password dimasukkan secara betul, maka kita akan beralih ke dashboard. Tetapi jika salah satu dari email ataupun passwordnya salah, maka kita tidak bisa beralih ke dashboard. Lanjut, kita akan mencoba untuk membahas view. Di sini view di login Blade PHP. Saya mendesain halaman login mirip seperti halaman loginnya Google dan menggunakan background berwarna abu-abu, yang dimana di situ saya mendesain form sesimpel mungkin dan tentunya tampil seperti profesional. Codingan tersebut merupakan Blade tersebut merupakan template engine Laravel, dan hal tersebut mirip HTML, tapi datanya bisa dipakai dari controller. Next, kita akan mencoba masuk ke dashboard. Sedangkan dashboard sendiri, setelah login, user akan diarahkan ke dashboard. Setelah nanti kita login menggunakan email dan password yang benar, kita akan diarahkan ke dalam dashboard. Di sini, di dashboard tersebut, tadi saya sudah menjelaskan, saya membuat atau mendesain 3 navigasi dalam dashboard tersebut, yaitu kelas siswa, materi tugas, dan profile. Nah, logika tampilan ini dibantu oleh script atau JavaScript yang sederhana di bagian bawah halaman. Ini merupakan JavaScript yang sederhana yang saya gunakan untuk mendesain halaman dashboard web tersebut. Nah, kemudian kita mungkin akan beralih ke database. Di dalam database saya menggunakan nama ISSQL. Nah, di sini bisa dilihat database-nya apa saja. Coba kita akan membahas database dari orang tua tersebut. Di sini dijelaskan bahwa saya membuat relasi antara orang tua ke siswa yang dipantau, dan siswa ke sebuah kelas, dan kelas mempunyai relasi seperti siswa, tugas, dan materi. Contoh model ini menggunakan PHP copy edit di folder orang tua Blade PHP. Di sini saya menggunakan PHP copy dan edit. Nah, dengan relasi tersebut saya bisa menampilkan semua data di dashboard dan di profile secara dinamis. Kemudian saya juga membentuk form edit profile yang ini. Yang dimana orang tua bisa mengubah nama, email, dan alamat mereka tanpa harus pindah halaman jauh, yang kemudian akan diproses ke dalam database. Nah, di sini di login ini, teman-teman pastinya tentu sebelum saat kita mendaftar, kita juga diminta email dan password di admin atau seorang guru yang mengatur database-nya. Nah, kemudian setelah database ada, nah seperti ini, database Ibu Sari kan ada emailnya sari@example.com dan passwordnya seperti ini, maka kalau kita login itu maka akan bisa tampil seperti ini. Mungkin sekian dari presentasi mengenai web orang tua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.